Itu saja. Ya, Ujaran kebencian kemudian undang-undang apa namanya yang diatur dalam undang-undang ITE juga bisa karena ujaran kebenciannya ini diungkapkan melalui sosial media bisa, cuman kembali yang melakukan laporan ini bukan kita-kita, bukan host-host seperti kita. ya benar. Makanya dari kemarin kan saya selalu tanya ke orang-orang yang mungkin lebih mengerti sama hukum. Itu sudah saya bahas beli kemarin. Seandainya kita melaporkan hal tersebut, bisa nggak Bapak? Karena atas dasar apa, Mas Wahyu? Atas dasar istilahnya pembakaran baju sobat ngarit itu dia dapat dari mana? Ya mau beli sendiri, kan itu sudah haknya dia, mau dipakai cuci mobil, pakai lap lantai atau dibakar kan itu sudah hak dia. Kita nggak bisa kalau lewat lewat itu kan gitu katanya. Hmm. Cuman memang untuk memberikan teguran ini, dalam hal ini mungkin beliau agak mengkritisi dari Mas Yun sendiri. Kalau memang untuk memberikan teguran, Mas Yun di sini harus sedikit berbicara. Ya benar. Pengertian berbicara itu ya lebih tegas menyikapi hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini, emang kita tuh kalau di SN itu kan tidak boleh yang namanya menebarkan kebencian apa segala macam. Cuman ini adalah uh, sebagai bentuk teguran dari pendiri. Entah itu misalkan Mas Yun pada saat live-nya mengingatkan saudara kita ke depannya tolong kita saling menghargai dan atau seperti apalah bahasanya beliau. Ya, gitu. Jangan sampai ada anarkis-anarkis lah. Jangan sampai ada anarkis-anarkis dalam hal-hal seperti ini. Ya, mending kita rangkul sebagai saudara. Kalau memang ada salah kita ingatkan. Kalau ada yang memang perilakunya ya kurang berkenan kita rasa, ya monggo kita maafkan bersama-sama, kita rangkul kembali, kita ajak untuk berbenah diri bersama-sama. Terus untuk langkah kita ke depan gimana, Bli? Untuk kita aspirasi ke teman-teman supaya teman-teman itu rekennya jangan sampai salah ambil sikap. Karena kita tahu kalau teman-teman mungkin ada lah yang nanti ada yang kayak kemarin bikin TV arogansinya. Karena itu menurut saya pribadi sih, Bli, itu nanti bisa jadi bumerang bagi dianya sendiri. Kan kita ingatkan kalau bisa kita bergerak itu bukan untuk menyalahi aturan, kita bergerak sesuai aturan gitu loh, Bli. Benar. Makanya itu yang beliau bilang tadi kan, kalau Mas Yun itu pasti beliau itu tidak mungkin bakalan menyampaikan apa namanya akan menggebu-gebu dengan emosinya beliau. Contoh ini ya, nggak mungkin Mas Yun itu akan menyampaikan cari Andi itu, pukul Andi itu. Nggak mungkin bakalan seperti itu. Nah, mungkin. Cuman beliau ya berharap sama beliau di live-nya itu menyampaikan sedikit mungkin atau ngobrol langsung dengan Andi apa sih yang diinginkan. Kemungkinan saudara-saudara kita yang bisa dibilang menjadi haternya kita, bisa menjadi pembencinya kita, pasti ada sesuatu hal yang sebelumnya masih menjadi ganjalan dalam hatinya sehingga diungkapkan dengan cara-cara yang kurang elegan. Ya benar. Itu sih teman-teman. Kalau mungkin ada masukan dari teman-teman, monggo disampaikan. Kalau memang ditemukan dari delik hukumnya, kemudian bisa ditemukan apa namanya Bukti otentiknya. bukti-bukti, kita berbicara dalam ranah hukum ya. Ya. Itu aja sih. Kalau yang lainnya sih apa namanya? Bentar, ini kayaknya ada salah satu, kalau logonya Sobat Nusantur ya, salah satu saudara kita ini, Gus Yo. Ya. Host besar, Andi. host yang besar dengan SN, tapi terlalu menye-menye ketika baju SN dibakar. Nah, yang seperti ini perlu beliau tanggapi dalam hal ini menye-menyenya seperti apa.
Kalau beliau menyi-menyi, mungkin beliau juga sudah ambil gerasa gerusu dengan tindakan yang kurang berkenan. Dalam artian mungkin akan mengedepankan emosi sesaatnya beliau. Tapi Nah, dalam hal ini mohon digarisbawahi Gus Yo, kita itu saudara. Jadi beliau nggak ada menyi-menyinya sama sekali. Nggak pernah beliau yang namanya menebarkan kebencian, tidak pernah yang namanya menghasut saudara-saudara. Di setiap live beliau, baru kali ini beliau menanggapi, karena nggak ada sedikit pun ajakan ataupun hasutan untuk membenci saudara-saudara kita yang melakukan pembakaran. nah, untuk tindakan-tindakan untuk sementara ini, kalau menurut saya sih, kalau ada tindakan kayak gitu, Sen, sudah jelas di situ baju SN, kok masih bilang baju yang dibakar nggak jelas. Saya sudah bicara dari tadi, kita berbicara dengan bahasa hukum. Kalau ngomong sudah jelas seperti itu, Gosio merasa itu sudah jelas dan memiliki bukti otentik, monggo Gosio, saya dampingi untuk melakukan pelaporan dan saya siapkan tim pengacara dan tim saya. Namun kembali, bila nanti Gosio tidak bisa menunjukkan bukti-bukti otentik, maka itu akan menjatuhkan diri Gosio sendiri. Kita harus pelajari dulu semua, jangan hanya menggunakan emosi. Memang benar misalkan itu baju dari baju Sobat Garut. Akan tetapi, apakah baju itu memang baju yang dilindungi hak ciptanya, atau memang baju yang sekedar dibuat, mohon maaf, misalkan beli baju yang harga 40.000 kemudian disablon sendiri dengan tulisan yang mirip, ya mungkin Sobat Ngarit misalkan, nah di sini ditulis dengan sobat apa gitu, kan berbeda. Nanti kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti otentik, kan kita sendiri yang kegulung. Mak dompet aja deh. Itu. Tapi sebenarnya harus kita pelajari, nggak boleh gerasa gerusu. Karena beliau jujur, sudah pernah yang namanya gerasa gerusu melawan gajah. Jadi ujung-ujungnya beliau sendiri yang kegulung. Makanya dengan pengalaman beliau mengajarkan juga untuk teman-teman, berbagi untuk teman-teman, jangan sampai nantinya enggak apa deh. enggak ada tempur Bapak, siap Bapak. Banyak yang duduk di sana. Nah, ini aja gimana reaksi Sobat Ngarit. Kalau beliau santai, ya wis, kita hormati juga beliau. Itu baru yang namanya pendapat yang bagus. Makanya kan tadi saya sampaikan Bang Sigi. Ini Gusyo, mari taping di situ, Kak Trimo taping di sini. Ini tadi Gusyo, seandainya Gusyo yang jadi posisi DSN, kan Gusyo seandainya DSN, terus Gusyo mau nggak kita dampingi untuk melaporkan, tapi dengan bukti-bukti yang Gusyo punya. Kalau kita terus terang masih belum ada bukti yang kuat untuk melakukan tindakan secara hukum. Apalagi terlebih lagi karena itu tadi yang dikembalikan sama beliau. Kita nggak punya hak kita untuk merasa kita ini yang memiliki SN. Itu yang berhak untuk melaporkan itu seandainya kita lewat jalur hukum, otomatis yang betul-betul memiliki haki tersebut. Ya betul begitu ya, beliau ya. Benar. Kalau kita cuma sekedar pendukung, kita nggak bisa untuk melaporkan atau lewat hukum yang sesuai yang ada aturan di negara kita. Karena apa? Karena kita cuma fan, kita cuma pendukung dari Sobat Ngarit, bukan pemilik haki tersebut, gitu loh. Nah, itu. Maka dari itu makanya tadi kan beliau udah sampaikan, kalau memang ada sikap dari Mas Iyun, nggak mungkin ya, harusnya nggak mungkin kita sebagai salah satu saudara-saudaranya dari Mas Iyun bakalan diam, nggak mungkin. Ya, benar. Kita akan mendampingi. Kita akan mendampingi. Nggak mungkin lah kita di saat Mas Iyun berjuang kita leha-lehe, kita santai-santai, kemudian kita hanya sorak-sorak, ya istilahnya orang sedang berperang,
kita menunggu, kemudian pada saat sudah menemukan hasil kita cuma tinggal bilang merdeka. Nggak mungkin lah seperti itu. Ya. Beliau setiap ada yang menghujat SN, beliau pasti tanggapi. Salah satu contoh kemarin beliau naik di Komalnya teman-teman yang mungkin bisa dibilang sedikit berseberangan dengan SN. Beliau santai-santai saja menanggapi hal-hal seperti itu karena memang kita masih benar-benar menunggu komando sikap dari Mas Yun itu sendiri. Kalau memang Mas Yun sudah melaporkan, tidak mungkin kita bakalan diam. Pasti kita akan dukung. Nah, satu lagi, untuk meluapkan rasa kekecewaan, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya, kalian kalau misalkan tidak suka dengan salah satu akun yang berseberangan dengan SN, itu kalian bisa unfollow. Kemudian yang kedua itu kalian bisa lewatkan di setiap PT atau di setiap like-nya. Yang ketiga itu kalian bisa sama-sama melakukan report untuk akun yang berseberangan dengan SN. Nah, langkah-langkah ini beliau anggap akan lebih bijak, lebih dewasa. Ya, jangan sampai teman-teman mengambil tindakan tapi nantinya akan merugikan teman-teman sendiri. Ini ada pesan lagi dari Gus Yo. Memang kita tidak bisa melaporkan. Ini sudah dia sudah mengakui. Memang kita tidak bisa melaporkan. Minimal kita bersuara mengecam perbuatan Andi. Apa bedanya kita sama Andi, Gus Yo? Kalau kita bersuara, ini kita sudah bersuara untuk menyikapi hal tersebut. Tapi kalau kita untuk ikut-ikutan mengecam Andi, apa beda kita sama Andi? Masa ada hal buruk harus kita balas dengan hal buruk? Ini aja, Gus Yo, menurut saya pribadi sih. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Kita tunggu, nanti ada bukti otentik yang bisa memberatkan Andi. Kalau emang betul Andi emang benar-benar memusuhi SN, kita pasti cari celahnya. Dan dari tadi sama beliau sudah dijelaskan, bahwasanya kita juga menunggu tanggapan dari Mas Iyun. Kalau Mas Iyun sudah nanti memberikan rekomen atau gimana kita melangkah, kita akan bergerak, gitu loh. Iya, Mas Yun ini bukan orang yang pikirannya pendek. Ya, Kita hanya mendengarkan narasi 30 detik sebelum terjadinya pembakaran kain tersebut. Karena kita tidak tahu di depannya itu apa. Nanti kita berpatokan dengan 30 detik di depan pembakaran kain tersebut, ternyata sebelum itu ada pembahasan yang lain yang bisa juga menggiring langkah kita ke langkah yang salah. ya benar. Makanya Cem, kemarin kan aku sempat sampaikan, aku sedang nyusun PO kan. Ya benar. PO, peraturan organisasi yang memang untuk saat ini akan beliau gunakan untuk di SN Bali. Cuman nantinya beliau juga akan sodorkan ke pusat. Siapa tahu mau digunakan monggo, dipersilakan. Kalaupun tidak, ya beliau akan tetap gunakan di SN Bali. Nah, di sana kurang lebih per kemarin malam itu beliau sudah bisa susun sampai dengan 17 pasal, kalau nggak salah 17 pasal. 16 ya, Bri? 16 pasal dengan cabangnya nanti ya. Kurang lebih segitu udah tak susun. Jadi semua beliau sudah masukkan di sana, termasuk atribut resmi dan lain sebagainya. Itu beliau sudah masukkan, dan nantinya bila mana PO ini sudah beliau sahkan untuk yang di Bali dan mendapatkan restu dari pusat, maka yang di luar PO tersebut ya tentunya kita bisa akan ambil ranah hukumnya. Ya. PO ini akan menjadi sebuah landasan untuk pembuatan badan hukum. Nah, tentunya nanti semua akan diatur kembali di dalam ADART. Ya. Jadi mohon teman-teman tetap kondusif, jangan mengambil tindakan yang bisa merugikan diri sendiri. Ya.
Intinya teman-teman harus tetap rendah hati, jangan sampai terpancing oleh hal-hal viti-viti yang kita belum tahu, karena viti-viti itu belum tahu kejelasannya dan kita tidak melihat secara langsung kejadiannya, jangan sampai terpancing. Hmm. Pesan saya cuma satu buat keluarga aku Sobat Ngarit, tetap kompak, tetap solid, jangan lupa kita tetap harus tebarkan kebaikan sosial utamanya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Hmm. Jaga Baik. kekompakan. Yuk. Nah, lebih baik untuk menanggapi hal tersebut kita lebih fokus ke gerakan kemanusiaan. Nah, kita tutup tuh berita-berita yang kemarin dengan gerakan-gerakan kemanusiaan. Eh, pastinya nama SN ini akan makin naik dan makin menyala. Kita tutup tuh ujaran-ujaran seperti kemarin. Tentunya akan menaikkan juga derajat dari SN itu sendiri. Ya. Oke, begitu Bli. Kira-kira kesannya untuk teman-teman. Aku mau izin, waktunya udah malam. Izin turun dulu, waktunya maghrib sini. Ya, Sen. Saya, Terima kasih lalu untuk Leong. Terima kasih untuk masukannya yang diterima saya dan diterima oleh teman-teman Sobat Ngarit semuanya. Semoga masukan-masukan dari Brileong bisa dipertimbangkan dan dikaji oleh teman-teman supaya untuk melangkah tidak salah melangkah. Oke, terima kasih Brileong. Sehat selalu ya. Yuk, thank you, terima kasih. Izin Brileong. Begitu. Oke, ini kayaknya ada Gong Ayu Lab ya. Kalau teman-teman mau ke roomnya Gong Ayu, monggo beliau persilakan. Karena beliau Lab juga hanya untuk sedikit menanggapi beberapa DM, beberapa mention yang masuk ke akunnya beliau. Jadi beliau rasa sudah cukup yang beliau sampaikan. Bila mana memang masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang tanggapan beliau, nanti bisa DM aja beliau. Nah, tapi mohon maaf mungkin agak slow respon, tapi dipastikan akan beliau balas kecuali DM yang menanyakan tentang tanggapan dari beliau pribadi untuk perihal pembakaran tersebut. Jadi beliau sudah jawab di sini semua. Sudah beliau kupas di sini semua, jadi mungkin beliau tidak akan balas DM-nya satu persatu lagi. Oh, ada Mak Sasa di sini ternyata ya. Mak Sasa, Mas Sidik, dan teman-teman yang lain juga ada di sini semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah kita cukupi? Pun bapak nih aja deh. Hijau? Besar apa? Ada mobil apa? Nah, mau tanya tentang koordinasi sama Sri Kandi. Maaf mau tanya tentang koordinasi sesama Sri Kandi gimana sekarang di sesama Sri Kandi itu sebenarnya beliau semua temanan semua sama Sri Kandi. Nah, terkecuali hanya satu yang beliau belum bisa diajak komunikasi, yaitu Aulia yang di Kalteng. Pokoknya itu yang di Kalimantan itu. Cuma itu aja yang belum bisa beliau ajak komunikasi. Kalau yang lainnya seluruh Sri Kandi kebetulan ya biasa WA sama beliau, kita saling sharing. Ya intinya dalam hal ini ya sharing tentang kegiatan kemanusiaan. Nah cuman satu ini belum, dan mudah-mudahan nanti kan biasanya Aul itu live jam 10-an ya.
Nanti coba beliau live, mudah-mudahan nanti beliau mau diterima di labnya Aul. Oh, ini ada Vina, ada Maca juga di sini kok. Nanti kalau misalkan bisa diterima di labnya Aul, pastinya yang pertama beliau melakukan akan memberikan challenge kemanusiaan. Sri Kandi Lampung bukannya yang kemarin itu ya? Siapa sih namanya Sri Kandi Lampung kemarin itu? Kok lupa beliaunya? Putri kan? Putri beliau sudah komunikasi kan, sudah beliau kasih challenge. Tapi ini jujur beliau baru sore tadi baca-baca DM lagi untuk Putri dan Biduan itu belum beliau kasihkan dananya untuk berbagi. Ini habis turun ini beliau akan kirimkan gitu. Aul yang belum. Naila itu mohon maaf sekali kalau Naila itu yang mohon maaf sekali Bang Sidik yang bisu itu ya. Sorry yang benar ya, yang tuna wicara ya. Yang dampingin sama ibunya kan itu namanya Naila ya kalau nggak salah ya. Ya, itu beliau sudah sempat PK dengan beliau, cuman beliau juga nggak berani memberikan challenge kepada beliau. Nah, tapi beliau sudah sempat PK, sudah banyak sharing dengan beliau, sudah sempat lah beliau perkenalkan. Cuman kalau untuk memberikan challenge, mohon maaf Bang Sidik, mohon maaf sekali, beliau belum berani memberikan challenge kepada Naila karena kan beliau juga melihat dari keterbatasannya beliau, jadi beliau paling cuma memperkenalkan dan mengajak beliau untuk memperkenalkan, itu aja sih. Kalau untuk memberikan challenge ke beliau belum berani beliau. Ya challenge-nya diubah aja beli. Nah, ayo kasih masukan beliau. Challenge kemanusiaannya gimana harusnya Bang Sidik? Artinya yang tidak memberatkan dengan keterbatasannya beliau ya. Beliau tidak mau minta tolong tapi memberatkan seseorang. Beliau nggak mau. Menyesuaikan Mbak Naila. Oke Bang Sidik. Nanti jam berapa beliau live? Coba beliau akan masuk nanti.